Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Lestari. Saya dari kelas B Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201805. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Nah, simak ya videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia tingkat makro dan mikro. Nah, sebelum saya menjelaskan antara tingkat makro dan mikro, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang memiliki individu. Perilaku dan sifatnya itu ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Dan sedangkan prestasi kerjanya itu dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya dalam bekerjanya. Lalu dalam buku Andre Wesikula itu mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasinya. Nah, lalu apa sih itu tujuan sumber daya manusia? Nah, tujuan sumber daya manusia ini yaitu harus mempunyai yang berdasarkan kepentingan individu atau organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan kepentingan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan antara sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang dan untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindihnya dalam sebuah pelaksanaan petugasan dalam bekerja. Nah, lalu apa sih itu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Nah, perbedaannya itu adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro itu adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoalkan unit ekonomi secara perorangan. Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah berdasarkan pada bagaimana para pakar ekonomi menetapkan atau menekankan tema pembahasannya. Nah, lalu penekanan ekonomi makro adalah satu perilaku agen-agen ekonomi secara keseluruhan, sedangkan pada ekonomi mikro adalah memberikan penekanan analisa pada perilaku perorangan atau individu. Lalu perbedaan dari lain ekonomi mikro dan makro itu adalah asumsi-asumsinya yang digunakan teori ekonomi mikro dan asumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna. Masalah ekonomi dalam teori ini hanya pada sisi penawarannya saja. Nah, mungkin seperti itu penjelasan antara ekonomi makro dan ekonomi mikronya. Nah, berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang ekonomi makro dan mikro. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.